Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Abdul Wahid Al-Farizi. Ini salah satu tugas pekerti ya. Pekerti 2022 yang diadakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, di sini saya akan sedikit ya membahas mengenai pengorganisasian dalam mata kuliah pengantar manajemen, prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, ini definisi ada menurut Stephen dan ada menurut Gibson. Yang dimana menurut Stephen itu organisasi adalah unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dikoordinasikan untuk mencapai sejumlah tujuan. Oke, bisa dikatakan organisasi terbentuknya oleh dua orang ataupun lebih. Kalau seandainya satu orang itu tidak bisa dikatakan organisasi. Ya. Nah, organisasi juga bisa dikatakan organisasi juga ada tujuan ya. Ada tujuan yang dirangkai ya ataupun direncanakan. Gitu. Contohnya, ini organisasi mau bergerak di bidang apa, gitu kan? Tujuannya kemana, begitu. Nah, adapun definisi menurut Gibson ya, organisasi merupakan kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Oke, bisa dikatakan dengan organisasi ya, ini pergerakan suatu kelompok ya, suatu kelompok bukan hanya secara individu ya. Karena apa? Karena dalam suatu organisasi juga ada yang namanya visi dan misi ya. Visi dan misi itu adalah capaian yang memang harus dilaksanakan oleh suatu kelompok tersebut gitu. Nah, untuk mencapai suatu capaian itu kan memerlukan beberapa individu ya. Bisa dikatakan dengan organisasi ya, sekumpulan individu ya. Ada beberapa orang, yaitu dua orang ataupun lebih ya, bisa dikatakan dengan organisasi. Nah, ini definisi secara umum ya. Oke. Selanjutnya, pengorganisasian, yang dimana pengorganisasian itu merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Nah, oke. Dalam satu organisasi juga harus terbentuknya struktur yang dimana kepengurusan. Ada yang namanya ketua, ada yang namanya wakil ketua, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara, ada juga per bidang-bidang. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimilikinya dalam arti kompetensinya ya, kompetensi si individu tersebut begitu. Cocoknya jadi ketua atau cocoknya jadi sekretaris. Nah, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai kompetensi ataupun tidak sesuai dengan bidangnya. Nanti juga terlihat begitu ya. Untuk pencapaian tujuannya akan tidak maksimal begitu kalau seandainya penempatan posisi di struktural itu tidak disesuaikan dengan kompetensi dirinya gitu ya. Untuk selanjutnya, struktur organisasi ya, yang dimana struktur organisasi ini merupakan mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Nah, kalau seandainya sudah dibentuk ya struktur, jadi memang harus dikelola. Nah, itu ada yang namanya visi misi itu. Visi misi itu adalah tujuan ya, tujuan organisasi ini mau bergerak di bidang apa, gitu kan. Nah, itu juga memang harus diperhatikan gitu kan, jangan sampai dibentuknya organisasi, dibentuknya struktur, akan tetapi organisasi ini tidak tahu arahnya mau kemana begitu ya. Nah, itu memang harus diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya unsur-unsur organisasi, yang dimana unsur-unsur organisasi ini yang pertama ada manusia ya, yang kedua itu sasaran ataupun tujuan, yang ketiga itu tempat kedudukan, yang keempat itu pekerjaan, yang kelima itu teknologi, yang keenam itu struktur, dan yang ketujuh itu lingkungan. Yang dimana dalam suatu organisasi itu dikelola oleh manusia ya. Nah, dan punya sasaran dalam arti tujuan yang mau dituju ataupun mau dicapai. Nah, tempat kedudukan disesuaikan dengan kompetensi individu tersebut ya. Nah, untuk pekerjaan, nah dalam suatu organisasi juga ada yang namanya bagian-bagian ataupun tupoksi ya, tupoksi per individu tersebut. Itu kan ranahnya di mana, bukan bagian pekerjaannya di mana. Oke, selanjutnya teknologi yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan. Nah, oke. Nah, selanjutnya asas-asas organisasi. Nah, dalam asas organisasi ini ada beberapa poin juga ya. Yang pertama itu pembagian kerja, kesatuan komando, wewenang dan tanggung jawab, asas koordinasi, dan yang terakhir itu rentan kendali. Nah,
Pembagian kerja dalam suatu organisasi memang tidak satu individu itu mengerjakan berbagai pekerjaan, akan tetapi dibagi tugas ya. Contoh bagian sekretaris ya menggelutinya mengenai surat menyurat, contohnya itu kan. Bendahara tupoksinya yaitu mencatat keluar masuknya uang gitu kan. Nah, adapun dengan bagian juga disesuaikan dengan tupoksinya. Yang selanjutnya kesatuan komando. Kesatuan komando ini ketika memang ketua A bilang A, oke, kita A serentak begitu kan. Dan jangan sampai miskomunikasi. Nah, kalau seandainya adanya miskomunikasi itu nantinya tidak maksimal ya. Maksimal dalam arti tujuan tersebut dicapainya kurang maksimal gitu. Nah, yang selanjutnya itu wewenang dan tanggung jawab. Setiap divisi, setiap jabatan dalam suatu organisasi itu mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.